pengantin Salomo. Dari tadi tidak saya mungkin marahin pendeta atau bagaimana itu pendeta juga. Karena itu saya minta pengantin ada senyum sedikit. Ya, terima kasih sekali lagi. Salam. Shalom. Umat yang diberkati Tuhan, dalam kita memasuki minggu pertama dalam merayakan bulan lingkungan ini, Sinode Gemit memberikan tema untuk kita refleksi adalah mengelola alam dengan hikmat. Mengelola alam dengan hikmat. Umat Tuhan, kalau kita pergi ke Fatu Ulan atau Fatu Nasi, Fatu Nasi terlalu jauh. Fatu Ulan atau apa? Ada bukit di dekat gereja sini atau tidak? Kayaknya ada, tapi pendeta belum pernah sama. Kalau kita pergi ke tempat yang kita lihat semua itu hijau, pohonnya hijau, rumputnya hijau, kita akan merasakan ada sesuatu yang berbeda. Dan kita akan merasakan bahwa ada rasa yang bercampur aduk, seperti permen arowana. Entah itu rasa kagum, rasa nyaman, senang, sukacita, dan lain sebagainya. Ketika kita berada dalam posisi ini, tanpa kita sadari, dengan rasa kagum, rasa tenang, perasaan yang ada bercampur aduk dalam diri kita, tanpa kita sadar, itu merupakan salah satu bentuk rasa kagum kita terhadap karya agung Allah. Betul kok? Teh baikah? Ini yang lain susah semangat, kita lepas karena salah satu bentuk rasa kagum kita terhadap karya agung Allah yang begitu sempurna dan luar biasa. Rasa kagum itu tidak hanya dirasakan oleh kita, tetapi juga dirasakan oleh Raja Salomo sebagai penulis kitab Amsal. Kita melihat dalam ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Di situ Raja Salomo mengungkapkan rasa kagum akan karya agung Allah atas ciptaannya. Sehingga dalam ayat yang ke-19 Raja Salomo bilang begini, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Ada bentuk rasa kagum yang luar biasa yang disampaikan oleh Raja Salomo. Raja Salomo sangat kagum dengan apa yang Allah buat, karena semuanya begitu sempurna dan saling memberikan manfaat. Namun Raja Salomo dalam ayatnya yang ke-21, di balik rasa kagum yang besar terhadap karya ciptaan Allah, Raja Salomo dia menasihatkan para pendengar kitab Amsal pada waktu itu. Dia menasihati dengan sapaan atau panggilan, hai anakku, hai anakku. Dalam ayat yang ke-21. Ini sebagai bentuk nasihat yang ingin Raja Salomo sampaikan kepada para pendengar pada waktu itu, tetapi juga para pendengar yang ada pada saat ini. Ketika kita sudah mengagumi karya ciptaan Allah itu, kita juga harus menyadari untuk mengelola apa yang kita agumi, melestarikan apa yang kita kagumi. Raja Salomo mengakhiri nasihat dalam ayat yang ke-21 dengan menulis di sini, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Kenapa Raja Salomo berkata tentang salah satu organ tubuh, yaitu mata?
Kenapa? Mari kita baca bersama-sama dalam kitab Injil Matius. Matius pasal 6, kitab Injil Matius pasal 6 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23. Kitab Injil Matius pasal 6 ayat 22 hingga ayat yang ke-23. Sudah temukan pengantin? Pengantin masih buka. Bagi kita yang sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama. Kita mulai. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Hal ini berarti bahwa mata bisa mengandung cinta dan kebaikan untuk kita mengelola alam ini secara bertanggung jawab sesuai dengan mandatnya. Tetapi mata juga bisa membangkitkan keegoisan, keserakahan untuk merusak dan memanfaatkan alam untuk kepentingan pribadi. Kita ambil contoh. Ketika kita sudah lihat mahoni mulai besar, tinggi besar, baik itu kita yang menanam atau yang bukan, pasti kita mulai biasa. Ini kalau beta horor mungkin sampai lebih cari kayu dan tempat. Itu salah satu bentuk keserakahan adalah berpikir saja itu serakah, apalagi kita berbuat. Karena itu Raja Salomo mengingatkan kita untuk bertanggung jawab sesuai dengan mandatnya. Karena mata mengandung beban juga. Ada syair lagu yang mengatakan, dirikan matamu menarik hati, dirikan mata menarik hati. Dari mata kita akan melihat banyak hal, namun kalau kita memakai hikmat Allah, maka kita bisa menemukan mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak baik, mana yang baik. Kita lanjut dalam ayat yang ke-22 hingga yang ke-26. Ini menjadi tujuan akhir dari kekaguman dan nasihat Raja Salomo. Bahwa di balik rasa kagum yang besar, Raja Salomo menasihati kita untuk mengelola alam dengan hikmat. Tentunya ada tujuan yang besar. Dalam ayat yang ke-22 menjadi kesimpulan terakhir dari khotbah itu juga. Jadi Bapak jangan khawatir, tidak terlalu lama. Kesimpulan terakhir bahwa kita melihat bahwa ketika kita mengelola alam dengan hikmat, maka ada rasa tenang, ada rasa aman tanpa cemas, khawatir dan juga takut. Ada yang bilang buanglah sampah pada tempatnya. Karena ketika banjir itu tidak akan membahayakan rumah atau tempat di mana kita tinggal. Itu salah satu contoh yang sederhana tapi membawa banyak manfaat, tidak hanya untuk pribadi tapi untuk masyarakat. Dan refleksi terakhir untuk kita dari pesan firman Tuhan ini, bahwa mengelola alam dengan hikmat dengan sebuah tugas, merawat alam dan melestarikan alam dengan cara mulai untuk menanam hal yang sederhana, daun sopo, bunga dan lain sebagainya. Kalau kita jalan-jalan di orang rumah, kalau lihat bunga kita gigi asam, lihat daun sopo yang hijau-hijau kita gigi asam. Mulailah untuk kita melaksanakan tugas mulia dari Tuhan, mandat mulia dari Tuhan untuk menanam dari hal yang kecil. Karena justru dari kecil akan kita untuk menemukan hal-hal yang besar. Karena secara jujur kita dengar bahwa peran kita sangat penting dalam memelihara dan mengelola alam ini. Peran kita seperti tokoh utama dalam sinetron. Kalau tokoh utamanya tidak melakukan tugasnya sesuai dengan arahan sutradara, maka akhir cerita atau endingnya pasti akan mengecewakan banyak orang. Kalau kita mencari pemeran utama atau tokoh utama yang mengikuti arahan sutradara, yakni alam ini, maka kita akan menemukan rasa ketenangan yang bersumber dari Dia. Hal yang terakhir, hari ini kita juga ada dalam peneguhan dan berkata nikah bagi kedua saudara kita. Refleksi penting untuk
kedua saudara kita ketika berpacaran, cinta menjadi senjata ampuh dalam hubungan. Namun ingatlah bahwa saat menetapkan komitmen, kita juga membutuhkan hikmat dalam membangun sebuah hubungan. Karena hikmat menolong kita untuk menilai sebuah situasi dengan benar dan kemudian mengambil tindakan yang tepat. Tidak mudah emosi, tetapi kita bisa bertahan dan sabar. Tidak mudah untuk membuat masalah semakin runcing. Baru lihat FB satu foto yang sama lagi, bikin emosi. Tetapi kalau kita memakai hikmat yang bersumber dari Tuhan, maka kita akan mampu untuk mengatasi masalah. Kita tidak akan mudah emosi dan membuat hal-hal yang tetapi kita akan belajar untuk bersabar dan mencari jalan keluar yang tepat dalam mengatasi persoalan. Seperti yang telah dikatakan oleh Ibu Wakil Ketua pada waktu penggembalaan kemarin. Masih ingat kok firman Tuhan kemarin? Atau dari nama bahwa masih ingat? Bapak ini serupa. Nah, yang benar tentang puasa. Kapan om tentang apa ya? Yang kemarin. Atau tadi malam terlalu fokus hafal janji sambil bawa ini Mama Wakil dengan Ibu Pendeta mau khotbah. Mama Wakil omong tentang kasih, sedangkan Ibu Pendeta omong tentang rumah tangga, sedangkan Ibu Pendeta kemarin Mama Wakil mengatakan tentang menyampaikan tentang kasih Kristus, sedangkan saya menyampaikan tentang menjadi pasangan yang bijaksana yang meletakkan dasar dan fondasi yang terbaik. Karena kalau kita menjadi pasangan yang bijaksana, tentunya fondasi dan dasar yang kita letakkan itu akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tuhan memberkati kita dengan sabarnya dan Roh Kudus menolong kita untuk tidak hanya menjadi pendengar setia, namun mampu untuk menjadi pelaku dari firman-Nya. Amin.